Halo anak-anak kelas 4, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita langsung lagi materi kita, yaitu materi IPA. Silahkan buka buku kamu halaman 88. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan dan mempresentasikan pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, kalau kemarin kita udah belajar bagaimana makhluk hidup itu dimanfaatkan baik tumbuhan ataupun hewan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimana juga kita tahu pemanfaatan ini gunanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Dari semua yang kalian kerjakan tentang tumbuhan dan hewan yang dimanfaatkan ya, serta apa saja yang dimanfaatkan dan juga kegunaannya buat manusia, itu sudah kalian kerjakan. Tentu selain kita mengetahui bagaimana cara memanfaatkan serta pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus mempelajari bagaimana cara untuk pelestariannya. Kalau kita hanya memanfaatkan dan menggunakannya saja ya tanpa memperhatikan dengan pelestariannya, tentu lama-kelamaan ya sumber daya alam kita pun habis ya. Maka makhluk hidup yang kita selalu konsumsi, yang selalu kita manfaatkan pun akan punah ya. Nah, untuk melakukan bentuk pencegahan agar tidak habisnya ataupun punahnya, maka kita melakukan yang namanya pelestarian. Nah, pelestariannya ada beberapa macam seperti yang tertera di halaman 89 di buku kamu. Jadi ada 4 cara ataupun tempat pelestarian untuk makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah cagar alam ya. Bisa kalian lihat di dalam tabel. Cagar alam mempunyai ciri-ciri membiarkan ekosistem dalam suatu wilayah apa adanya, kemudian perkembangannya terjadi secara proses alami, dan manusia dilarang untuk memasuki tanpa izin khusus, serta di dalamnya adalah hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Ya, contohnya seperti cagar alam Pangandaran yang berada di Jawa Barat. Kemudian ada nama tempat pelestariannya yaitu Taman Nasional. Ya. Taman Nasional memiliki ciri kawasan pelestariannya yang ekosistemnya asli, kemudian hewan dan tumbuhan di sana adalah hewan yang dilindungi dan tumbuhan yang dilindungi, kemudian dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ya, dan juga bisa menjadi tempat pariwisata dan rekreasi. Contohnya seperti Taman Nasional Gunung Leuser yang ada di Aceh dan Sumatera Utara, kemudian ada Taman Nasional Unjuk Kulon, ya, yang berada di Banten. Dan yang ketiga, tempat pelestariannya untuk hewan dan tumbuhan itu adalah hutan lindung, di mana cirinya adalah melindungi hewan dan tumbuhan dan daerah resapan air. Contohnya berada di daerah Balikpapan, Kalimantan Timur, yaitu hutan lindung Sungai Wain. Yang terakhir contohnya misalnya adalah kebun raya. Nah, kebun raya ini cirinya adalah menghimpun tumbuhan dari berbagai tempat untuk dilestarikan. Contohnya seperti Kebun Raya Bogor di Jawa Barat. Nah, itu merupakan contoh-contoh ya tempat pelestarian untuk makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Karena itu kalau kita cuma bisa menggunakan dan memanfaatkannya saja tanpa melindungi, maka akan punah akan berikutnya. Dan inilah salah satu cara yang bisa kita lakukan agar makhluk hidup itu tetap ada sampai generasi berikutnya. Ya, untuk kegiatan kamu di rumah, silakan kalian kerjakan soal halaman 91 nomor 3. Ya, kamu tuliskan di buku latihan kamu, dan apa yang kita bahas tadi, tempat-tempat pelestariannya bisa kamu tuliskan di buku catatan ya. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan seperti biasa. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan untuk menjaga kesehatan kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita dengan selalu mendisiplinkan diri melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak dari orang sekitar. Sampai jumpa dan selamat berweekend. Bye-bye.